Pagi di Kampung Cempaka selalu ramai. Tapi sudut kecil tempat warung kopi Susi berdiri terasa lebih hidup daripada tempat lain. Susi, janda 43 tahun yang tampil rapi dengan baju sederhana tapi pas di badan, sudah sibuk sejak jam 6. Ia mengaduk kopi sambil menyapa pelanggan tetap dengan nada santai. "Bu Susi, kopinya yang biasa ya?" kata Pak Karsa, bapak-bapak tetangga yang hampir tiap pagi nongkrong. Susi tersenyum. "Iya Pak, biar melek seharian." Warung kecil itu hangat, sederhana tapi selalu ramai. Ada aroma kopi, suara gelas, dan obrolan ringan. Susi bekerja cepat tapi tetap ramah. Kadang ia bercanda, kadang ia hanya tersenyum sambil mengelap meja. Di luar, beberapa tetangga kadang memandangnya dari jauh. Ada yang bercakap dengan nada yang bikin suasana aneh. "Itu si Susi tuh, bajunya ketat banget, pantes suami-suami betah di situ," bisik dua ibu-ibu sambil melirik. Susi dengar, tapi ia pura-pura fokus ke kompor. Ia sudah sering dapat bisik-bisik begitu. Capek, tapi ia tahan. Dia tidak mau ribut. Baginya, pekerjaan lebih penting daripada komentar orang yang bahkan tidak tahu capeknya hidup sendiri. Siang mendekati jam 1, warung mulai sepi. Susi duduk sambil merapikan rambutnya. Ia mengambil napas panjang. Baru mau istirahat, seorang laki-laki muncul di depan warung. Namanya Sony. Pria 45 tahun, duda, sopan, dan sering mampir kalau lewat kampung. Ia baru pindah sementara ke rumah pamannya yang tak jauh dari warung Susi. Posturnya tinggi, bajunya rapi tapi santai. "Bu Susi, masih buka?" Sony bertanya sambil tersenyum. "Silahkan, masih mau pesan apa?" Susi menjawab, tapi terdengar sedikit canggung. Kehadiran Sony selalu bikin hatinya agak tidak stabil. "Kopi hitam saja, sama roti bakar," katanya. Susi membuatkan pesanan itu. Saat menghidangkannya, tangan Sony tanpa sengaja menyentuh tangan Susi. Keduanya sama-sama kaget kecil. "Wah, maaf Bu," kata Sony sambil menarik tangannya pelan. "Tidak apa-apa," jawab Susi, cepat tapi masih sopan. Mereka mengobrol ringan tentang cuaca, tentang ramai tidaknya warung hari ini, tentang rencana Sony yang mau cari pekerjaan tetap di kota dekat kampung. Obrolan mereka tidak berat, tapi terasa nyaman. Ada sesuatu yang bikin Susi merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar gosipan tetangga. Tiba-tiba angin sore bertiup agak kencang, membuat beberapa kertas di meja terbang. Sony berdiri refleks dan membantu membereskan. Ketika mereka jongkok bareng untuk ambil nota yang jatuh, wajah mereka hampir berdekatan. Susi langsung berdiri cepat, pipinya memanas. Sony tersenyum kecil. "Tenang saja Bu, saya cuma bantu." Susi membalas senyum itu meski gugup. "Terima kasih ya Mbak Sony, benar-benar membantu." Saat Sony pamit, ia sempat bilang warungnya nyaman. "Saya bakal sering mampir." Setelah ia pergi, Susi duduk dan memegang dadanya pelan. "Aduh, ini kenapa malah deg-degan begini?" gumamnya. Hari itu ditutup dengan senyum kecil yang sudah lama tidak muncul di wajah Susi. Warungnya memang sederhana. Hidupnya kadang penuh omongan orang. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Susi merasa hari esok mungkin akan berbeda. Susi merasa hari esok mungkin akan berbeda. Dan ternyata pagi berikutnya memang terasa agak lain. Susi bangun lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa ia merasa lebih semangat. Saat ia menyalakan kompor dan mulai menyiapkan kopi, senyum kecil muncul tanpa disadari. Ia sendiri bingung, tapi membiarkannya. Warung buka seperti biasa dan pelanggan mulai berdatangan. Obrolan warga tetap ramai. Tapi hari ini Susi tidak terlalu kepikiran komentar miring dari ibu-ibu. Ia cuma fokus melayani. Beberapa bapak yang nongkrong dari pagi bahkan sempat berseloroh. "Bu Susi hari ini ceria amat, ada yang spesial ya?" Susi tertawa ringan. "Tidak ada Pak, namanya juga hidup, kadang capek, kadang semangat." Tapi dalam hati ia tahu jawaban sebenarnya. Kehadiran Sony kemarin masih terbayang. Menjelang siang warung penuh lagi. Susi sibuk mondar-mandir. Saat ia sedang menuang kopi, seseorang muncul di pintu warung. Sony. Susi sempat kaget kecil. Ia tidak menyangka pria itu bakal balik secepat ini. Sony melambai pelan lalu masuk. "Halo Bu Susi, saya mampir lagi ya," katanya sambil tersenyum.
Susi membalas senyum itu lebih lebar dari yang ia sadari. "Silahkan Pak Sony, mau pesan yang sama?" "Boleh, kopi hitam sama roti bakar lagi." Susi segera menyiapkan pesanan. Sementara itu pelanggan lain melirik-lirik. Ada yang berbisik halus, seolah menilai penampilan Sony yang rapi dan terlihat sopan. Setelah warung agak sepi, Sony pindah duduk lebih dekat ke meja tempat Susi biasa merapikan gelas. "Bu Susi," katanya pelan, "warung ini enak banget suasananya." "Beneran, padahal kecil begini, Pak," jawab Susi. "Justru itu, nyaman dan orangnya ramah," ucap Sony sambil melirik Susi sekilas. Susi merasa pipinya hangat. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk menata sendok. Sony lalu mengambil roti bakarnya. "Bu, boleh minta tolong? Tolong temani saya mengobrol sebentar. Saya belum punya banyak kenalan di sini." Susi tertawa kecil. "Ya, boleh Pak. Saya juga lagi tidak terlalu sibuk." Mereka mengobrol santai, kadang soal pekerjaan, kadang soal masa lalu. Sony sempat bercerita bahwa ia dulu kerja di perusahaan alat berat, tapi sekarang lagi cari pekerjaan yang lebih dekat dengan keluarga. Susi mendengarkan dengan saksama, bahkan beberapa kali matanya dan mata Sony bertemu cukup lama. Ada momen kecil ketika Sony tiba-tiba mengusap remah roti yang menempel di tangan Susi. Gerakan itu pelan dan spontan. Susi sedikit kaget. Pak Sony?" Sony buru-buru menarik tangannya. "Maaf Bu," refleks. Susi tersenyum malu. "Iya, tidak apa-apa." Saat hari makin sore, pelanggan sudah pada pulang. Sony membantu Susi beres-beres, meski Susi sempat menolak. "Tidak usah Pak, ini tugas saya." "Tidak apa, saya bantu sedikit saja," jawab Sony sambil mengambil gelas. Saat mereka mengangkat kursi, tangan mereka kembali bersentuhan. Kali ini, Sony tidak buru-buru menjauh. Susi juga tidak langsung lepas. Ada hening beberapa detik yang bikin suasana aneh tapi hangat. Mereka akhirnya melepaskan tangan dengan kikuk. Susi pura-pura batuk kecil. Terima kasih ya Pak Sony." "Sama-sama Bu Susi." Sebelum pergi, Sony berdiri di depan pintu warung dan berkata, "Bu Susi, kayaknya besok saya mampir lagi." Susi tersenyum. Kali ini lebih tulus dari biasanya. "Saya tunggu." Ketika Sony sudah tidak terlihat, Susi duduk di kursi panjang sambil menatap pintu warung yang baru saja dilewati pria itu. "Kenapa jadi begini ya?" gumamnya. Tapi nadanya bukan bingung, lebih ke bahagia campur gugup. Hari itu ditutup dengan perasaan yang masih sama seperti pagi tadi. Ada sesuatu yang berubah, dan Susi tidak keberatan sama sekali. Susi tidak keberatan sama sekali. Dan pagi itu, perasaan itu masih sama, bahkan lebih kuat. Susi datang ke warung lebih awal dari biasanya. Ia mengepel lantai, merapikan meja, bahkan mengganti taplak yang sudah lama ingin ia ganti. Semua serba mendadak rajin. Sambil bekerja, ia sesekali tersenyum sendiri. "Aduh Sus, jangan norak, biasa saja," katanya ke diri sendiri. Tapi tepat saja senyum itu muncul. Jam 9 lewat sedikit, warung mulai diisi pelanggan. Obrolan bapak-bapak mengalir seperti biasa. Susi melayani mereka dengan suasana hati yang bagus, dan itu langsung ketara. "Bu Susi makin ceria nih," kata salah satu pelanggan. Susi cuma menjawab dengan tawa tipis. "Namanya juga baru tidur cukup, Pak." Padahal penyebabnya jelas bukan tidur. Sekitar jam 9, suara motor berhenti di depan warung. Susi langsung menoleh tanpa sadar. Dan benar, Sony turun dari motor dengan gaya santai. "Pagi Bu Susi." "Pagi Pak Sony, duduk dulu saja. Mau pesan yang sama?" tanya Susi sambil menjaga ekspresi agar tetap normal. "Boleh, tapi kalau boleh ditemani mengobrol lagi." Susi nyari salah menaruh sendok karena gugup. "Iya bisa, nanti kalau sudah agak sepi." Setelah warung agak lengang, Sony memanggil pelan. "Bu Susi, sini dulu sebentar." Susi duduk di seberangnya. "Ada apa, Pak?" Sony terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya bicara. "Saya betah kalau ke sini.
Kayaknya karena Bu Susi orangnya hangat. Susi langsung terdiam. Wah, Pak Sony, jangan gitu ah. Saya biasa saja. Beneran, ucap Sony sambil menatapnya tanpa bercanda. Susi menunduk, tapi ia tidak bisa menahan senyum. Ya, terima kasih. Saat sore tiba, Susi menutup warung lebih awal karena persediaan sudah habis. Sony menawarkan bantuan. Boleh saya bantu angkat galon? Yang ini kayaknya berat, katanya. Susi mengangguk. Sony mengangkat galon dengan mudah. Saat Susi ingin memasang tutupnya, tangannya tergelincir sedikit. Sony spontan memegang tangannya supaya tidak jatuh. Sentuhan itu bikin Susi kaget, tapi ia diam beberapa detik. Mereka saling menatap tanpa bicara. Sony pelan melepaskan. Maaf Bu, refleks lagi. Susi menghela napas malu sambil tersenyum tipis. Pak Sony ini suka bikin jantung kerja lembur. Sony tertawa kecil. Kalau begitu saya harus pelan-pelan. Perubahan kecil itu pelan-pelan menariknya ke arah hidup baru yang belum pernah ia bayangkan. Dan ternyata perubahan itu juga membawa sesuatu yang Susi sama sekali tidak siap hadapi. Pagi itu warung belum lama buka ketika dua ibu-ibu, Bu Mira dan Bu Tatik, datang sambil membawa ekspresi yang sudah jelas bukan ekspresi mau beli kopi. Susi langsung merasa ada yang tidak beres. Bu Mira membuka percakapan dengan nada yang bikin suasana dingin. Bu Susi, kita mau ngomong sebentar. Susi mencoba tetap sopan. Iya Bu, ada apa? Bu Tatik melirik ke dalam warung. Kami cuma mau bilang, banyak yang resah soal Ibu sama Pak Sony. Susi langsung bingung. Maksudnya resah bagaimana Bu? Bu Mira menyilangkan tangan. Ya, bagaimana tidak resah? Suami-suami sini pada betah di warung Ibu. Sekarang ada laki-laki baru sering datang. Kami jadi tidak nyaman. Bu, saya cuma jual kopi. Pak Sony cuma pelanggan. Itu saja. Tapi orang-orang ngomong Bu, katanya warung Ibu jadi tempat suami-suami cari perhatian baru. Apalagi Ibu pakai baju kayak gitu terus. Lanjut Bu Tatik. Kalimat itu langsung menusuk perasaan Susi. Apa salah saya pakai baju yang nyaman buat kerja? Tanya Susi pelan tapi tegas. Ya, kalau nyaman buat Ibu sih iya, jawab Bu Mira. Tapi buat kami bikin risih. Susi terdiam. Dadanya terasa sesak. Bu Tati kemudian menjatuhkan kalimat terakhir yang membuat Susi benar-benar terpukul. Pokoknya, kalau hubungan Ibu sama Pak Sony itu bikin ribut, kami tidak bisa diam saja. Susi hendak menjawab, tapi Sony muncul di pintu. Bu Susi, ada apa? Tanya Sony. Bu Mira dan Bu Tatik menatap Sony dengan tatapan penuh penilaian. Bu Mira berdehem keras. Pak Sony, hati-hati saja. Jangan bikin lingkungan sini makin repot. Kedua ibu itu langsung pergi sambil bergumam. Susi berdiri kaku, tidak bicara apa-apa. Sony mendekat. Bu Susi, tadi mereka ngomong apa? Susi menggeleng pelan. Tidak usah dipikirkan, Pak. Cuma gosipan saja. Wajah ibu kelihatan sedih, kata Sony. Kalau perlu cerita, saya siap dengarkan. Susi mencoba tersenyum tapi gagal. Saya cuma capek, Pak. Sony mendekat sedikit. Saya tidak suka lihat ibu kayak gini. Susi refleks menunduk. Suasananya jadi hening beberapa detik. Sampai akhirnya Susi berkata pelan. Kayaknya masalah baru mulai muncul, Pak. Sony memegang lengan Susi sebentar, memberi dukungan tanpa banyak kata. Saya di sini, Ibu tidak sendiri. Susi mengangguk kecil, tapi hatinya tetap gelisah. Ini baru awal, dan ia bisa merasa masalah ini akan jauh lebih besar dari yang ia kira. Masalah ini akan jauh lebih besar dari yang ia kira. Dan ternyata benar, hari itu masalahnya tidak berhenti di teguran ibu-ibu saja. Setelah Bu Mira dan Bu Tatik pergi, Susi mencoba kembali bekerja seperti biasa. Tapi wajahnya tetap pucat. Tangannya beberapa kali gemetar waktu menuang kopi. Sony memerhatikan dari kejauhan dengan raut khawatir. Setelah pelanggan agak sepi, Sony mendekat dan berkata, Bu Susi, saya serius. Cerita saja ke saya, jangan dipendam sendiri. Susi menghela napas panjang. Pak Sony, gosip soal saya makin jadi. Mereka bilang saya ganggu rumah tangga orang.
Dan sekarang mereka juga menarik-narik nama Bapak. Sony langsung mengerutkan kening. Itu tidak masuk akal. Kita cuma mengobrol. Buat mereka itu sudah cukup jadi bahan omongan, jawab Susi lirih. Sony duduk di kursi depan Susi, mendekat sedikit. Bu Susi, ibu harus melawan itu. Jangan biarkan mereka menentukan hidup ibu. Melawan bagaimana, Pak? Saya cuma jual kopi. Mereka ramai, saya sendiri. Sony terdiam sebentar, lalu berkata dengan lebih serius. Ibu harus punya tujuan. Sesuatu yang bikin ibu berdiri lebih kuat. Jangan cuma bertahan. Susi memandang Sony dengan bingung. Tujuan apa? Sony menatap langsung ke matanya. Kembangkan warung ini. Bikin lebih besar, lebih bagus. Biar semua lihat kalau ibu itu kerja keras, bukan seperti yang mereka tuduhkan. Susi kaget. Warung saya dikembangkan, Pak. Modal dari mana? Saya bisa bantu, tapi bukan dalam arti aneh ya, Bu. Saya cuma mau ibu tidak dihina terus. Kata Sony, tegas tetapi lembut. Susi menggeleng cepat. Saya tidak mau merepotkan Bapak. Sony mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya merendah. Bu Susi, saya bukan bantu karena kasihan. Saya peduli. Kalimat itu membuat Susi langsung terdiam. Deg-degan, panas, dingin. Ia mengalihkan pandangan sambil merapikan gelas. Pak Sony, saya takut kalau saya tambah dekat sama Bapak, gosip makin parah. Sony tersenyum kecil. Bu, gosip tidak bisa dihentikan, tapi masa depan bisa dibentuk. Akhirnya Susi berkata pelan, kalau saya setuju mengembangkan warung, Bapak yakin ini langkah yang tepat? Sangat yakin, jawab Sony tanpa ragu sedikit pun. Sony kemudian meraih tangan Susi sebentar, hanya sebentar saja, untuk memberi keberanian. Susi kaget, tapi tidak menarik tangannya. Kalau begitu, Susi akhirnya berkata, Saya coba perbaiki warung ini. Saya mau punya kehidupan yang lebih baik. Sony tersenyum lega. Nah, itu baru Bu Susi. Perubahan yang bahkan lebih besar dari sekedar urusan warung. Dan ternyata, perubahan itu datang lebih cepat dari yang Susi bayangkan. 2 hari setelah Susi dan Sony sepakat untuk mulai memperbaiki warung, seorang pria asing muncul di depan warung. Pakaiannya rapi, gaya kotanya jelas terlihat. Ia tampak memperhatikan warung Susi lama sekali. Susi menghampiri dengan sopan. Selamat siang, Pak. Mau pesan kopi? Pria itu menatap Susi lama, sampai Susi merasa kikuk. Nama Anda Susi? Tanyanya. Iya, Pak. Benar. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu tersenyum kecil. Nama lengkap? Maaf kalau saya lancang. Susi langsung waspada. Maaf, Pak. Saya tidak biasa kasih data pribadi ke orang asing. Pria itu buru-buru mengangguk. Maaf, saya sedang mencari seseorang. Susi menatapnya bingung. Seseorang? Iya, anak perempuan dari salah satu pemilik perusahaan tambang terbesar di Kalimantan. Anak itu hilang sejak kecil. Pria itu mengeluarkan sebuah foto kusam. Kami menemukan data lama. Nama anak itu sama, Susi, dan wajahnya mirip sekali dengan Anda. Susi terpaku. Sony yang kebetulan baru datang langsung menghampiri. Ada apa ini? Tanya Sony sambil melihat ke arah pria asing itu. Pria itu kembali bicara. Saya tidak bilang Anda pasti orang yang kami cari, tapi kami dapat info bahwa anak itu kemungkinan dibawa ke daerah Jawa beberapa puluh tahun lalu. Susi merinding. Tapi saya cuma penjual kopi, Pak. Saya dibesarkan ibu saya di desa ini. Saya tidak tahu apa-apa soal tambang. Pria itu memasukkan foto kembali. Saya cuma minta izin untuk melakukan pengecekan data. Tidak akan mengganggu Anda. Untuk apa? Suara Susi melemah. Untuk tahu apakah Anda benar atau bukan. Sony berdiri di samping Susi. Pak, tolong jangan bikin Bu Susi takut. Dia tidak pernah punya urusan dengan perusahaan tambang. Pria itu tersenyum ramah. Saya paham. Tapi kalau benar, hidupnya bisa berubah. Dan kalimat itu justru membuat Susi makin pusing.
Setelah pria itu pergi, Susi duduk di bangku panjang dengan wajah pucat. Sony duduk di sebelahnya. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanya Sony hati-hati. Susi menggeleng pelan. "Pak Sony, kalau saya beneran anak dari orang super kaya, terus kenapa saya ditinggal? Kenapa saya hidup susah begini?" "Saya tidak tahu," jawab Sony jujur. "Tapi kita belum tahu apa-apa. Bisa jadi cuma salah orang." Susi menatap tangannya sendiri, gemetar tanpa bisa dikendalikan. "Pak, saya takut. Takut ini cuma bikin hidup saya makin ribut." Sony menatap Susi dalam-dalam, lalu memegang bagian punggung tangannya pelan. "Tenang, apapun hasilnya, ibu tidak sendirian." Susi perlahan mengangkat wajah, dan untuk beberapa detik mereka saling menatap. Ketenangan itu buru-buru hilang ketika dua ibu-ibu lewat dan melihat mereka. "Kita tinggal sebentar saja, sudah begitu," bisik Bu Tatik lirih tapi jelas terdengar. Susi langsung menjauh dari Sony panik. "Aduh, makin ramai saja nanti gosipnya." Sony menarik nafas. "Bu, ini bukan salah ibu, tapi semua orang bakal ngomong." "Semua," jawab Susi dengan wajah frustasi. Identitas Susi yang tiba-tiba dipertanyakan, gosip makin menjadi, dan hidupnya terasa makin tidak stabil. Susi merasa dipojokkan dari dua arah, dari warga dan dari masa lalu yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Dan tekanan itu makin terasa keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Susi sudah membuka warung dengan wajah yang jelas belum tenang. Sony datang lebih awal dari biasanya. "Bu Susi, ibu belum tidur ya?" Susi menghela napas. "Saya kepikiran terus, Pak. Kalau hal itu beneran, hidup saya bisa jungkir balik." Sony mengegang tangan Susi pelan. "Kalaupun benar, itu bukan salah ibu." Siang hari, pria asing itu kembali. "Bu, saya mohon maaf mengganggu lagi. Saya sudah konfirmasi beberapa data. Ada kemungkinan besar Anda memang orang yang kami cari." Susi langsung pucat. "Pak, saya belum siap dengar begitu." Pria itu berkata, "Saya butuh izin Bu Susi untuk satu hal." Susi menelan ludah. "Izin apa?" "Kami ingin bertemu ibu yang membesarkan Anda." Kalimat itu membuat Susi langsung menunduk. Dadanya terasa sesak. "Ibu saya sudah tua, Pak." Saya takut dia kaget. Setelah pria itu pergi, Susi duduk di lantai warung sambil memegang kepala. Sony buru-buru jongkok di sampingnya. "Ibu harus kuat. Kita selesaikan ini pelan-pelan." Susi memejamkan mata. "Saya takut semua berubah, Pak. Takut warung ini hilang. Hidup saya berubah. Orang-orang makin ngegosip." Sony berkata serius. "Kalaupun berubah, bukan berarti buruk. Dan saya bakal bantu ibu. Sampai selesai." Susi membuka mata menatap Sony lama. "Pak Sony, terima kasih. Beneran?" Sony tersenyum kecil. "Saya ada di sini, Bu. Jangan takut." Kalimat itu terus terngiangi kepala Susi sepanjang malam. Ia akhirnya mengambil satu keputusan, menemui ibu angkatnya dan mencari tahu kebenaran. Besok paginya, sebelum membuka warung, Susi datang ke rumah ibunya. "Bu, Susi mau tanya sesuatu. Tapi janji ya, jangan kaget." Ibu angkatnya terlihat cemas. "Ada apa, Nak?" Susi mengambil napas panjang. "Bu, apakah Susi bukan anak kandung ibu?" Ibu angkatnya terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Akhirnya kamu tanya juga." Susi langsung menegang. "Jadi benar?" Ibu angkatnya mengangguk pelan. "Iya, Nak. Kamu ibu temukan waktu kamu masih kecil banget. Kamu tidak punya identitas apapun. Ibu tidak tega. Ibu rawat kamu seperti anak sendiri." Susi menunduk. "Tapi Bu, sekarang ada orang yang bilang saya mungkin anak dari keluarga kaya yang dulu hilang." Ibu angkatnya langsung terkejut. "Nah, apapun yang terjadi, ibu tetap ibumu. Tapi kalau kamu mau cari tahu asalmu, ibu dukung." Susi memeluk ibunya erat. "Kamu tidak kehilangan siapa-siapa, Nak. Kamu cuma menemukan bagian baru dari hidupmu." Sore harinya Susi kembali ke warung. Belum sempat duduk, Sony datang. "Bu Susi, bagaimana? Sudah bicara sama ibu?" Susi mengangguk pelan.
Sudah. Dan jawabannya, benar Pak. Saya bukan anak kandung beliau. Sony langsung mendekat memegang bahu Susi. Bu, saya bangga Ibu berani. Susi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya makin takut, Pak. Sony menghela napas pelan. Di titik ini, Ibu tinggal tentukan langkah besar selanjutnya. Susi mengangguk. Saya mau cari tahu kebenaran. Tapi kalau saya benar-benar anak hilang yang mereka cari, hidup saya bakal berubah total. Sony menatap Susi lama-lama. Kalaupun berubah, Ibu nggak sendirian. Saat momen itu berlangsung, suara motor berhenti di depan warung. Pria asing itu turun dan langsung menuju mereka. Bu Susi, saya bawa seseorang yang ingin Ibu temui. Susi langsung tegang. Siapa? Pria itu menoleh ke arah motor. Seorang wanita elegan turun perlahan. Wajahnya terlihat emosional begitu melihat Susi. Wanita itu berkata dengan suara bergetar. Susi, kalau tidak keberatan, bolehkah aku melihat lebih dekat? Susi membeku, tidak bisa bergerak. Sony menoleh ke Susi, berbisik. Bu, hati-hati. Ini mungkin momen penting. Susi menelan ludah. Jantungnya berdebar, tangannya dingin. Ia tidak tahu apakah ini awal dari jawaban atau awal dari kekacauan yang lebih besar. Disinilah klimaks konflik awal dan konflik kedua mulai bertabrakan tanpa waktu jeda untuk bernapas. Susi berdiri kaku menatap wanita elegan yang kini melangkah pelan menuju dirinya. Wanita itu berhenti tepat di depan Susi. Matanya berkaca-kaca. Susi, boleh aku lihat kalung yang kamu pakai? Susi tersentak. Kalung. Ia otomatis memegang liontin kecil yang memang selalu menempel di lehernya sejak kecil. Wanita itu tersenyum tipis, hampir seperti menahan sesuatu. Kalung itu dibuat khusus, hanya dibuat satu pasang. Satu untuk aku, dan satu untuk anakku yang hilang. Susi merasakan lututnya hampir lemas. Bu, maksudnya apa? Wanita itu mengeluarkan liontin yang bentuknya sama persis. Ini pasangannya. Sony yang berdiri di samping Susi ikut menatap dengan mata terbelalak. Bu Susi, ini serius? Susi memegangi dadanya yang berdebar keras. Jadi saya ini? Wanita itu mengusap lembut pipi Susi. Gerakan yang membuat Susi merinding. Bukan karena takut, tapi karena terasa sangat familiar. Entah kenapa. Nah, aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Susi menunduk. Tapi Bu, saya tinggal di kampung biasa. Saya dibesarkan ibu angkat. Saya cuma jualan kopi. Wanita itu tersenyum haru. Statusmu tidak pernah mengurangi siapa kamu sebenarnya. Susi ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Dadanya sesak, penuh emosi yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, beberapa tetangga muncul di depan warung. Melihat dari jauh, mereka berbisik-bisik. Itu siapa? Kok nyamperin Susi kayak orang penting banget? Jangan-jangan bener gosip yang kemarin. Pantas aja makin cantik. Ternyata darah orang kaya. Susi langsung grogi. Pak Sony, saya nggak siap dilihat orang-orang begini. Sony mendekat sedikit menenangkan. Bu, fokus ke yang penting dulu. Mereka biarin aja. Wanita elegan itu lalu berkata lembut. Susi, aku tidak memaksa. Tapi kalau kamu mau, aku ingin kamu ikut ke kantor sebentar. Ada dokumen yang bisa menjelaskan semuanya. Susi menelan ludah. Ke kantor sekarang? Wanita itu mengangguk. Aku ingin kamu lihat sendiri dengan matamu. Sony langsung berkata, saya ikut. Susi menatap Sony. Pak, ini urusan saya. Nggak usah repot. Sony balas menatap mantap. Bu, saya nggak mau ibu hadapi ini sendirian. Biar saya temani. Susi terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi jangan jauh-jauh dari saya ya Pak. Sony tersenyum hangat. Enggak akan. Mereka bertiga menuju mobil. Susi duduk di kursi belakang, memegangi tangannya sendiri karena gugup. Sony duduk di samping, sengaja mendekat agar Susi merasa aman.
Tarik napas dulu, Bu, ucap Sony sambil memegang tangan Susi sebentar. Susi mengangguk. Saya takut kalau semua ini benar, hidup saya berubah total. Sony menjawab pelan. Kadang perubahan itu bukan musuh. Kita lihat dulu ya. Mobil melaju menuju kantor perusahaan besar. Bangunan tinggi yang belum pernah Susi bayangkan bakal ia datangi. Saat masuk lobi, semua pegawai menunduk sopan kepada wanita elegan itu. Selamat sore, Bu Direktur. Susi melongo. Direktur. Wanita itu menoleh sambil tersenyum. Iya. Dan kalau benar kamu anakku, semua ini juga bagian dari kamu. Susi hampir kehilangan napas. Bu, ini terlalu besar buat saya. Wanita itu meraih tangan Susi. Makanya kita pastikan dulu semuanya. Mereka masuk ke sebuah ruangan besar. Di meja sudah tertata rapi berkas-berkas lama, foto-foto bayi, dan dokumen pencarian anak yang hilang. Susi memandang semuanya dengan gemetar. Di momen itu, ia sadar jawaban masa lalu benar-benar ada di depan matanya. Namun, ruangan itu dengan semua dokumen yang tertata rapi memaksa Susi untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Wanita elegan itu duduk di hadapan Susi, lalu mendorong satu map tipis ke arahnya. Susi, ini laporan pencarianmu sejak bertahun-tahun lalu. Kamu boleh lihat kapan saja. Susi membuka map itu dengan tangan bergetar. Ada foto-foto seorang bayi perempuan, nama lengkap, dan catatan kecil tentang saat bayi itu hilang. Ia menelan ludah. Ini saya. Wanita itu mengangguk pelan. Ciri-cirinya sama, termasuk kalung yang kamu pakai. Sebelum Susi sempat merespons, seorang staf mengetuk pintu. Bu Direktur, mohon maaf mengganggu. Media sudah ramai di luar. Mereka dengar soal identitas pewaris yang baru ditemukan. Susi langsung pucat. Media? Kenapa bisa tahu? Staf itu tampak kikuk. Sepertinya ada yang membocorkan. Wanita elegan itu berdiri dan wajahnya langsung tegang. Siapapun itu, nanti saya urus. Untuk sekarang, pastikan tidak ada yang mendekati Susi. Susi menatap Sony dengan wajah panik. Pak, saya nggak kuat kalau semua orang tahu. Saya takut banget. Sony langsung memegangi tangan Susi. Saya di sini, jangan panik dulu. Wanita elegan itu menatap Susi dengan lembut. Nak, kalau kamu belum siap, kamu tidak perlu membuat pernyataan apapun. Tapi kalau kamu tidak ambil langkah sekarang, media bakal bikin cerita sendiri. Susi benar-benar bingung. Bu, saya cuma jualan kopi. Saya nggak ngerti dunia begini. Saya takut ngomong salah. Saya takut salah ambil keputusan. Wanita itu duduk kembali mendekat. Pilihanmu ada dua, Susi. Kamu bisa meminta waktu dan tidak muncul di publik dulu, atau kamu berdiri bersama aku, menjelaskan siapa kamu sebenarnya, dan mengakhiri semua spekulasi. Susi terdiam lama. Kepalanya penuh suara-suara. Tatapan tetangga, kehidupan warungnya, gosip yang makin liar, dan masa depan acak yang tiba-tiba disodorkan di depannya. Pak Sony, saya harus gimana? Bisik Susi. Sony menatap Susi dengan tenang. Bu, apapun yang ibu pilih, pilih yang paling membuat ibu bisa tidur malam ini tanpa cemas. Susi menghela napas sangat panjang. Tapi kalau saya bilang iya, hidup saya di kampung bakal berubah. Orang bakal ngelihat saya beda. Ngomong apa aja sesuka mereka. Kalau ibu bilang tidak, Sony menimpali pelan. Ibu bakal terus dikejar gosip dan ketidakpastian. Susi menutup wajahnya dengan tangan. Ya Tuhan, rasanya kayak semua arah buntu. Wanita elegan itu berkata lembut. Susi, kamu tidak harus memutuskan sekarang. Tapi jika kamu tidak ambil keputusan hari ini, media akan mengambil alih cerita hidupmu. Kalimat itu seperti pukulan telak. Tidak kasar, tapi menghantam kenyataan yang pahit. Susi sadar satu hal. Dia hanya punya satu pilihan terakhir yang paling berat. Menentukan dirinya akan tetap hidup sebagai Susi si penjual kopi, atau Susi sang pewaris tambang yang hilang. Dua dunia,
dua masa depan, dan keduanya menuntut jawaban. Susi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baik, saya akan pikirkan. Tapi saya butuh Sony tetap di samping saya. Sony tersenyum kecil, menenangkan. Saya nggak akan kemana-mana. Di momen itu, Susi sadar perjuangannya baru dimulai. Konflik awal, konflik kedua, dan kini konflik terbesar ketiga. Semuanya menuntut keputusan yang tidak bisa ia hindari lagi. Susi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sambil memandang map yang sejak tadi belum ia tutup. Wanita elegan itu bangkit, memberikan ruang. Susi, kamu boleh ambil waktu sebentar di ruang samping kalau mau. Keputusan apapun yang kamu buat hari ini, aku akan hormati. Susi mengangguk pelan. Baik, Bu. Sony berjalan mengikuti Susi ke ruang kecil yang lebih tenang. Begitu pintu tertutup, Susi langsung duduk di kursi dan memegangi dahinya. Pak Sony, saya takut salah pilih. Sony duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk memberi rasa aman. Bu, saya tahu ini berat, tapi saya percaya Ibu bisa hadapi. Susi menatapnya. Kalau saya salah langkah, hidup saya berubah selamanya, Pak. Sony menjawab pelan. Justru karena hidup Ibu mau berubah, Ibu harus yang pegang kendali, bukan orang lain. Susi menatap meja, diam lama, lalu berkata lirih. Pak, kalau saya mengaku sebagai anak mereka, apa hidup di kampung masih bisa normal? Sony tersenyum kecil. Bu, jujur aja, hidup Ibu di kampung udah lama nggak normal. Orang-orang selalu ngebahas Ibu. Tapi kali ini Ibu bisa buktiin kalau gosip selama ini nggak ada apa-apanya dibanding kebenaran yang Ibu pegang. Susi tersenyum tipis. Iya sih, tapi tetap aja deg-degan. Sony mencondongkan badan sedikit. Bu, lihat saya. Susi menatapnya. Kalau ibu memutuskan untuk maju, saya ada di samping ibu. Enggak, saya tinggal. Susi refleks menggenggam tangan Sony. Pak, makasih. Beneran? Sony balik menggenggam ringan. Sama-sama. Sekarang, ibu siap? Susi menarik nafas dalam-dalam lalu berdiri perlahan. Siap atau enggak, saya harus jawab hari ini. Mereka kembali ke ruangan utama. Wanita elegan itu berdiri menunggu. Matanya penuh harapan bercampur kecemasan. Susi, sudah kamu pikirkan? Susi menatapnya, lalu menatap berkas-berkas di meja, lalu menatap Sony sebentar, seakan memastikan ia tidak sendirian. Akhirnya Susi berkata dengan suara yang lebih stabil dari sebelumnya. Bu, saya setuju buat dites. Saya mau tahu kebenarannya. Wanita elegan itu langsung meneteskan air mata tipis sambil menutup mulutnya. Jelas terharu. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Pria staf yang sejak tadi menunggu di pojok langsung menyiapkan perlengkapan tes identitas. Tidak sakit, tidak rumit. Sekadar tahap awal. Susi duduk dan mengikuti arahan. Sementara Sony berdiri di belakangnya, menjaga agar Susi tetap merasa aman. Setelah proses selesai, staf itu berkata, hasilnya keluar paling cepat 2 hari lagi. Susi mengangguk pelan. Baik. Wanita elegan itu mendekat, memegang tangan Susi dengan lembut. Apapun hasilnya, kamu tetap Susi. Yang penting kamu tetap jadi dirimu. Susi tersenyum samar. Terima kasih, Bu. Saat meninggalkan kantor dan menuju mobil, Susi menghela nafas panjang. Kali ini dengan rasa lega kecil yang baru muncul. Sony berjalan di sampingnya. Bu, Ibu hebat. Susi menatapnya dengan mata yang mulai lebih cerah. Pak Sony, saya nggak bakal bisa sejauh ini kalau nggak ada Bapak. Sony tersenyum. Saya cuma menemani. Yang berjuang itu Ibu. Susi tersipu sedikit. Perasaan hangat muncul di dadanya. Tetap aja, terima kasih. 2 hari terasa sangat panjang. Warung ia buka seperti biasa, tapi pikirannya melayang kemana-mana.
Sony datang hampir setiap hari, seakan memastikan Susi tidak merasa sendirian. "Bu, hari ini hasilnya keluar ya?" tanya Sony saat duduk di bangku warung. Susi mengangguk, meneguk air putih dalam-dalam. "Iya Pak, saya deg-degan. Sekujur badan rasanya nggak tenang." Sony tersenyum lembut. "Normal itu Bu, tapi apapun hasilnya, hidup ibu tetap berharga." Susi menatapnya sejenak, tersenyum kecil. "Pak Sony selalu bisa bikin saya tenang ya?" Sony tertawa tipis. "Usaha Bu." Belum lama mereka ngobrol, mobil hitam wanita elegan itu berhenti di depan warung. Beberapa tetangga langsung melongok, pura-pura menyapu halaman padahal jelas kepo. Wanita itu turun, tersenyum hangat. "Susi, apa aku boleh duduk sebentar?" Susi langsung gugup. "Bu, hasilnya sudah keluar ya?" Wanita itu mengangguk pelan. "Sudah, tapi aku ingin membicarakannya berdua saja kalau tidak keberatan." Susi menatap Sony sebentar, lalu mengangguk. "Pak Sony, ikut ya." Wanita elegan itu tersenyum. "Silakan." Mereka bertiga duduk di dalam warung. Pintu ditutup setengah untuk sedikit privasi. Wanita itu membuka map kecil. "Susi, hasilnya sudah pasti. Tidak ada keraguan." Susi menelan ludah. Sony menggeser kursinya sedikit mendekat, memberi dukungan. Wanita itu melanjutkan dengan suara bergetar. "Kamu benar anakku." Susi langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Bu, beneran saya ini anak ibu?" Wanita itu mengangguk sambil ikut menitikkan air mata. "Yana, semua datanya cocok. Kamu anakku yang hilang." Susi tidak bisa berkata apa-apa. Ia bangun dari kursi dan memeluk wanita itu erat-erat. "Bu, selama ini saya pikir saya cuma penjual kopi yang hidupnya biasa aja." Wanita itu membalas pelukan dengan kuat. "Kamu gak pernah biasa, Susi. Kamu berharga sejak hari pertama kamu ada." Sony berdiri tersenyum sambil menatap dua perempuan itu dengan bangga. Setelah pelukan panjang itu, Susi duduk kembali sambil mengusap matanya. "Bu, jadi apa yang terjadi sekarang?" Wanita itu menjelaskan. "Aku ingin kamu datang ke rumahku. Aku ingin kamu bertemu keluarga besar. Mereka semua ingin melihatmu." Susi langsung panik. "Bu, saya takut. Saya nggak terbiasa sama lingkungan orang kaya. Saya cuma, ya begini." Wanita itu memegang tangan Susi. "Kamu tidak perlu berubah. Kamu hanya perlu menjadi Susi." Susi mengangguk pelan, meski wajahnya jelas masih tegang. Sony kemudian berkata pelan, "Bu Susi, kalau ibu mau, saya bisa ikut, biar ibu nggak canggung sendirian." Susi menatap Sony lama-lama. Ada rasa syukur yang sulit diungkapkan. "Pak, tolong ikut ya. Saya butuh ditemani." Sony tersenyum hangat. Dengan senang hati, wanita elegan itu berdiri. "Kalau begitu, besok pagi aku jemput kalian berdua. Hari ini biarkan Susi istirahat." Susi mengangguk. "Baik, Bu." Setelah wanita elegan itu pergi, Susi duduk terdiam. Wajahnya campuran takut, lega, bingung, dan bahagia. Sony mendekat. "Bu, ibu sekarang pewaris perusahaan tambang besar. Gimana perasaannya?" Susi tertawa sambil menangis. Campur aduk. "Pak, saya punya keluarga kandung, tapi saya takut kehilangan hidup yang sudah saya bangun." Sony menyentuh pundaknya. "Ibu nggak akan kehilangan apapun. Ibu cuma dapat lebih banyak." Susi tersenyum. Pipinya memanas. "Pak Sony, terima kasih ya. Benar-benar terima kasih." Mereka saling memandang lebih lama dari biasanya. Hangat, dekat, tanpa kata-kata berlebihan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Susi merasa masa depan yang dulu tampak gelap berubah menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Keesokan paginya, Susi bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di pinggir ranjang sambil memandangi cermin kecil di kamarnya. Wajahnya terlihat lebih tenang meski masih jelas gugup. "Ini beneran terjadi," gumamnya. Tak lama kemudian,
suara motor Sony terdengar berhenti di depan rumah. Susi cepat-cepat merapikan rambut dan keluar. "Pagi Bu Susi," sapa Sony dengan senyum hangat. "Pagi Pak." Susi tersenyum kecil, berusaha terlihat siap meski jantungnya berdebar. Tak lama mobil wanita elegan itu datang menjemput. Pintu belakang dibuka untuk Susi dan Sony. "Ayo nak, hari ini kamu pulang ke rumahmu yang sebenarnya." Susi tersenyum gugup. "Semoga saya nggak salah tingkah di sana, Bu." Wanita itu meraih tangan Susi. "Kamu akan baik-baik saja." Perjalanan menuju rumah besar itu terasa seperti mimpi. Begitu mobil memasuki halaman, Susi terpaku. Rumah itu besar, rapi, dan terlihat seperti tempat yang selama ini cuma ia lihat di televisi. Saat turun dari mobil, beberapa anggota keluarga besar sudah menunggu. Wajah mereka terlihat penuh harapan. Salah satu tante langsung menghampiri. "Susi, kami sudah dengar semuanya. Selamat datang di keluarga." Susi gugup, tapi segera membungkuk sopan. "Terima kasih tante. Maaf kalau Susi masih kaku." Semua orang di sana tersenyum hangat. "Nggak apa-apa nak, kamu keluarga." Sony berdiri di samping Susi, memberi semangat lewat tatapan sederhana. Susi mengambil nafas panjang, lalu berjalan masuk rumah bersama mereka. Di ruang keluarga besar, foto-foto Susi kecil terpajang di meja. Foto saat ia masih bayi, yang selama ini ia tidak pernah lihat. Susi menyentuh salah satu bingkai foto. Bibirnya bergetar. "Ini saya." Wanita elegan itu mengangguk lembut. "Kamu sangat mirip." Susi menahan air mata, tapi kali ini tangisnya bukan karena takut, melainkan lega. Ia akhirnya menemukan bagian dari dirinya yang hilang. "Kamu tidak harus meninggalkan kehidupan lamamu," ujar wanita itu. "Warungmu, ibumu yang membesarkanmu, semua itu tetap penting. Yang berubah hanya satu. Sekarang kamu punya 2 keluarga." Susi tersenyum sambil mengusap pipinya. "Saya nggak nyangka bisa punya begini banyak orang yang peduli." Sony menyahut pelan. Bu Susi selalu pantas dapat itu semua. Susi menoleh dan tersenyum pada Sony. Pipinya memerah sedikit. Setelah obrolan panjang, makan siang dan perkenalan keluarga, Susi kembali diajak melihat sebuah ruangan khusus. "Nak, ini ruang bisnis keluarga. Kalau kamu siap suatu hari nanti, kamu bisa belajar banyak di sini," kata wanita elegan itu. Susi memandang ruangan besar penuh meja rapi dan dokumen. Ia menghela napas. "Bu, saya mau belajar, tapi pelan-pelan ya, saya masih butuh waktu." "Tidak apa-apa nak, kita jalan bareng." Susi tersenyum lega. Hidupnya memang berubah besar, tapi ia tidak dipaksa cepat. Semuanya diberi waktu. Saat mereka keluar menuju halaman rumah, Sony berjalan di samping Susi. "Bu, tadi ibu keren banget, tenang, sopan, dan gak grogi sama sekali." Susi terkekeh kecil. "Pak Sony aja yang bikin saya tenang." Sony menggaruk kepala malu-malu. "Ah, ibu bisa aja." Susi melirik Sony, dan untuk beberapa detik, mereka saling menatap tanpa berkata apapun. Ada sesuatu yang terasa makin dekat, makin hangat. Di perjalanan pulang, Susi bersandar di kursi mobil sambil tersenyum kecil. "Akhirnya saya punya tempat untuk pulang," ucapnya pelan. Wanita elegan itu membalas, "Dan setelah ini, kamu boleh bantu ibu memakmurkan wilayah kampungmu. Kamu bisa bantu banyak orang." Susi terpaku. "Beneran, Bu?" Wanita itu mengangguk. "Tentu, kamu pewaris keluarga ini, dan aku tahu kamu tipe orang yang selalu peduli." Susi tersenyum lebar. "Kalau begitu saya siap sedikit demi sedikit." Sony menambahkan, "Kampung pasti bangga banget nanti, Bu." Susi menatap Sony sambil berkata pelan, "Semoga saya bisa bikin semua orang berhenti merendahkan saya." Sony membalas dengan tatapan hangat, "Bu, menurut saya ibu sudah menang sejak lama. Sekarang cuma tinggal nunjukin aja." Susi tunduk tersipu. Keesokan harinya, Susi kembali ke kampung ditemani Sony dan beberapa staf keluarga barunya. Mobil-mobil mewah masuk ke wilayah yang selama ini cuma mengenalnya sebagai janda penjual kopi. Orang-orang langsung keluar rumah, kaget bukan main.
Lah, itu Susi. Serius sekarang dia balik naik mobil beginian? Gila, beneran dia anak orang kaya? Susi turun perlahan. Hari itu ia tampil sederhana tapi rapi dan elegan, tanpa berlebihan. Ia menatap kampung itu dengan perasaan campur aduk. Dulu ia diremehkan, dicibir, digosipkan tiap hari. Sekarang mereka menatapnya dengan campuran kagum dan malu. Bu Rasti berdiri paling depan, wajahnya pucat. Bu Susi, maafkan ibu ya. Ibu dulu sering ngomong yang gak enak. Susi tersenyum tipis. Saya udah gak nyimpan dendam, Bu. Saya udah capek sama hal-hal begitu. Warga lain ikut meminta maaf. Beberapa sampai menangis, tapi Susi mengangkat tangan. Saya maafin semuanya, tapi saya cuma minta satu. Jangan pernah lagi kalian remehin orang cuma karena kelihatannya susah atau beda. Kita nggak pernah tahu nasib orang ke depannya. Semua orang mengangguk, malu sendiri. Tak lama kemudian, staf keluarga memberikan pengumuman. Mulai bulan ini, keluarga Ibu Susi akan membangun program perbaikan kampung, bantuan renovasi rumah, perbaikan jalan, beasiswa, dan lapangan kerja baru untuk warga. Warga langsung heboh, penuh syukur. Ya Allah, Susi baik banget. Dia tetap ingat kampungnya, padahal dulu kita ngomongin dia terus. Susi terharu melihat reaksi mereka, tapi ia juga ingin memberi pesan terakhir. Aku jadi kaya bukan untuk pamer. Aku cuma mau nunjukin kalau hidup bisa berubah kapan aja. Dan aku pingin semua orang di sini ikut maju bareng. Sony berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Beberapa hari kemudian, Susi duduk di depan warung kopi lamanya yang kini sedang direnovasi jadi kafe modern, tapi tetap sederhana. Sony muncul sambil membawa 2 gelas kopi. Bu, kopi favorit ibu, yang dulu ibu selalu buatkan buat saya. Susi menerima gelas itu sambil tersenyum. Kamu makin jago bikin kopi sekarang. Sony duduk di sebelahnya. Saya cuma belajar dari yang terbaik. Susi menatap Sony lama. Aku boleh jujur? Boleh banget. Susi mengambil napas panjang. Sejak semuanya berubah, cuma kamu yang bikin aku tetap ngerasa jadi Susi yang dulu. Kamu gak pernah bedain aku. Sony menghela napas, menatap Susi dengan cara yang bikin jantungnya berdetak cepat. Soalnya, aku suka Susi apa adanya. Dari dulu. Susi terdiam. Pipinya memerah. Aku gak minta jawaban sekarang. Lanjut Sony. Aku cuma gak mau nyimpan perasaan ini terus. Susi tersenyum kecil. Hangat dan tulus. Makasih. Suatu hari nanti aku jawab. Sony tertawa lega. Saya tunggu Bu Susi. Sore itu, Susi memandangi kampungnya yang mulai dibangun dan diperbaiki. Anak-anak berlarian bahagia. Orang-orang kerja gotong royong. Tetangga yang dulu membencinya kini menghormatinya. Susi menghela napas panjang. Akhirnya, ini hidup yang aku bayangkan. Ucapnya pelan. Bukan soal harta, bukan soal status, tapi soal dihargai, disayangi, dan bisa membantu. Ia berdiri, menatap kampung dengan penuh keyakinan. Hidupku dulu memang berat, tapi hari ini aku bangga karena aku bertahan. Dan ini baru awalnya.